memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan, Biru. Mau, Ready, Biru. Adil. Oke, jadi hari ini kita akan membahas struktur dan saya tahu apa itu sel karena di sana kita juga sudah pernah belajar ya tentang sel. Siapa yang tahu ya? Coba ya. Iya. Apa itu sel? Sel adalah unit fungsional dan struktural dari organisme hidup atau makhluk hidup yang merupakan fondasi dasar dalam menjalankan metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan. Oke, siapa yang bisa? Coba. Sel adalah bagian paling dasar dari sistem yang membentuk jaringan organ dan sistem organ dalam makhluk hidup. Oke. Coba. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Oke, jadi sel itu merupakan unit struktural terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, jadi kita makhluk hidup itu disusun atas banyak sel. Ada makhluk hidup yang punya satu sel, ada juga makhluk hidup yang punya banyak sel. Kalau dia banyak sel, kita sebut dengan makhluk hidup monohidup. Sedangkan satu sel saja kita sebut dengan makhluk hidup unit. Pernahkah antum terpikir bahwa manusia itu bergerak, bernapas, kemudian tubuh itu disusun dari unit dasar yang terkecil? Pernah terpikirkan? Iya. Unit terkecil tadi apa namanya? Sel. Ya. Jadi dengan kita mempelajari sel, maka kita akan mengetahui bagaimana fenomena kehidupan mulai dari tingkat dasar. Kemudian juga kita tidak hanya mempelajari tentang biologi, juga kita juga mempelajari tentang kesehatan tubuh. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang struktur dan fungsi sel. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah atau CMPK. 1. Mampu menjelaskan pengantar dalam mempelajari biologi sel. 2. Mampu mengemukakan dan menjelaskan tentang struktur sel, sel prokaryotik dan eukaryotik. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan komposisi kimia yang ada di dalam sel. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti diharapkan antum mampu mengidentifikasi struktur sel, kemudian dapat menjelaskan fungsi setiap organel sel, dan serta bisa membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke strukturnya, yang harus antum ketahui itu adalah teori. Nah, teori selnya. Ya, teori ini dibawa oleh para ahli biolog pada masa lampau atau peneliti yang ada di masa lalu. Nah, jadi yang pertama kali menemukan sel siapa? Robert Koch. Ya, di mana Robert Koch ini dia mengamati irisan gabus. Nah, irisan gabus itu dia amati dengan mikroskop sederhana, yang dimana irisan gabus tadi itu berasal dari pohon yang sudah mati. Kalau pada masa lampau itu digunakan sebagai penutup botol. Karena botolnya adalah penutup botol itu gabus itu berasal dari batang pohon yang sudah mati. Ya, setelah dia teliti di bawah mikroskop sederhana, maka dia menemukan ada ruang-ruang kecil dibatasi oleh dinding. Kenapa ada dindingnya? Karena tadi adalah sel tumbuhan, pohon ya, pohon. Nah, setelah menemukan itu, barulah kemunculan para ahli yang lain seperti Rutherford Koch, ada Mike Schultz, Johannes Purkinje. Terus kemudian apa tahunnya cukup intinya saja dari para ahli peneliti. Contohnya seperti Carl Sagan ini adalah disebabkan berkembangnya ilmu biologi molekuler. Apa itu ilmu biologi molekuler? Tahu? Nggak ada. Iya, kalau ilmu biologi molekuler itu adalah ilmu yang bahas tentang DNA, RNA, rekayasa genetika. Nah, ketika ada penelitian tentang itu, berarti yang bawa siapa?
extra dan kredit ya. Lalu kita masuk ke perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Nah, kalau sel prokaryotik karena dia pro berarti dia belum apa? Proses prokaryotik itu berasal dari bahasa karyotika, artinya pembungkus inti. Berarti dia belum memiliki pembungkus inti. Itu yang sel prokaryotik. Apa tadi? Sel prokaryotik itu adalah sel yang belum memiliki pembungkus inti. Iya, jadi kalau prokaryotik dia belum memiliki pembungkus inti. Yang termasuk ke sel prokaryotik itu ada dua. Yang pertama ada bakteri, yang kedua ada cyanobacter. Nah, semua kedua itu merupakan kinolomera. Selain kinolomera, semuanya sudah eukaryotik termasuk di kita. Ya, kalau monera itu semua itu bersatu. Kalau kita kan bisa banyak masuk ke kan? Nah, jadi kalau yang sel eukaryotik itu ya, karena ini dia belum, berarti kalau dia sudah memiliki membran pembungkus. Ini intinya, ini membran pembungkusnya. Itu bedanya ya. Kalau yang karena dia sudah memiliki membran pembungkus, sehingga inti yang ada di dalamnya dia tidak akan bercampur dengan sitoplasma atau organel sel yang ada di luar. Ya, kalau yang pro karena dia belum memiliki membran tadi, sehingga materi intinya ini dia bercampur dengan sitoplasma. Paham bedanya? Paham ya? Oke, untuk selengkapnya kita bisa lihat tabel. Kita bahas tentang struktur sel eukaryotik, silakan aku bagi dua kelompoknya dulu. Bagi dua, kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4, 8, 9. Satu kelompok 5 orang, satu kelompok 4 orang. Nah, kita pisahkan dulu. Oke, sudah dapat semuanya organelnya? Ini siapa? Nah, coba aku sebutkan apa saja organel yang ada di sel. 1 membran sel, 2 nukleus, 3 badan Golgi, 4 mitokondria, 5 vakuola, 6 sitoplasma, 7 lisosom, 8 nukleus, dan 9 ribosoma. Oke, bapak Tuhan, apa saja organelnya? Pertama dinding sel, yang kedua membran sel, yang ketiga di membran sel, yang keempat nukleus, yang kelima retikulum dan sitoplasma, yang keenam nukleus, yang ketujuh mitokondria, yang kedelapan vakuola, 9 badan Golgi, 10 dinding sel. Oke, dari pemaparan tersebut artinya ada yang sama, ada yang tidak punya. Coba perhatikan ada disebut semuanya ini dijelaskan. Coba anda lihat perbedaan yang paling ketara antara sel tumbuhan dan sel hewan kira-kira apa? Dari gambar dua ini yang beda apa? Coba bentuknya. Kalau sel tumbuhan bentuknya mana? Kotak, ya. Kalau sel hewan? Bulat. Nah, ya. Kenapa kotak? Karena sel tumbuhan dia memiliki dinding sel, makanya bentuknya kotak. Ya, karena dinding sel ini banyak materi dasarnya, ada apa namanya? Ada selulosa, hemiselulosa, peptidin dan lain-lain. Dari gambar ini organelnya beda, yang paling nampak jelas yang beda ada yang mana? Ini, ya. Ya, ada nggak sih? Ada. Ada yang kecil. Nah, bedanya kalau tumbuhan dia besar, ya. Kalau tumbuhan dia besar. Tapi kalau hewan sekalipun ada itu pada makhluk kedua. Sekarang sudah masuk manusia. Sekalipun ada pada sel hewan, dia ukurannya lebih kecil. Kalau vakuola pada hewan dia punya dua vakuola. Yang pertama vakuola makanan, fungsinya untuk mencerna makanan. Yang kedua vakuola kontraktil, fungsinya apa? Untuk pengeluaran atau ekskresi. Ya, ada dua vakuola, makanan dan vakuola kontraktil. Ya, sekalipun ada pada ini hewan, vakuolanya ada dua. Yang pertama ada vakuola makanan, fungsinya untuk mencerna makanan. Yang kedua vakuola
vakuola kontraktil untuk pengeluaran atau ekspresi. Nah, kedua bedanya. Oke Pak, kira yang ada di tumbuhan tapi tidak ada yang ada di kelas ya. Sebagai proses fotosintesis yang itu ada di hewan. Nah, itu perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan. Dan kedua sel ini merupakan sel eukariotik. Oke. Nah, jadi setiap sel eukariotik itu disusun dari ada inti selnya, kemudian ada sitoplasma, kemudian ada membran selnya. Ya. Kalau inti sel itu nih, nukleus itu fungsinya apa? Untuk mengatur semua kegiatan sel. Kemudian yang kedua membawa materi genetik. Kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma berisi cairan dan organel sel. Nah, yang sitoplasma ini yang di luar ini namanya sitoplasma. Nanti berupa cairan dan itu terdapat banyak sekali organel selnya. Ya. Sekarang kita akan bahas yang sitoplasmanya dulu. Nah, tadi katanya sitoplasma itu berisi cairan. Cairan apa saja? Cairan yang terdiri dari sitoplasma itu adalah 85% itu terdiri dari air. Selebihnya 15% itu ada asam nukleat, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak dan garam. Nah, itu untuk cairan sitoplasmanya. Sekarang kita akan bahas tentang organel selnya. Ini ya, kita bahas. Nah, fungsi organel sel. Ada apa saja tadi? Ada nukleus ya, inti selnya. Kemudian ada ribosom. Nukleus, ribosom, RT kasar, ada RT halus, badan Golgi, mitokondria, lisosom, sentriol, mikrotubulus, vakuola, sitoplasma, kloroplast, dan nah, kita yang pertama. Nukleus tadi apa? Bisa ya? Iya. Itu fungsinya apa? Untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Kita anggap saja yang misalnya. Nah, ini bisa ya. Kemudian ada ribosom. Ribosom fungsinya apa? Untuk sintesis protein. Artinya untuk menghasilkan protein. Nah, ini nampak nggak di merah-merah nih? Apa ya? Itu disebut dengan ribosom. Ribosom itu dia menghasilkan protein. Protein nanti itu akan diangkut oleh RNA yang berkelok-kelok ini namanya RNA kasar. Dia sebagai apa? Sebagai alat transportasi protein. Jadi protein tadi dihasilkan oleh ribosom, titik-titik merah ini, kemudian diangkut oleh RNA kasar. Kemana diangkutnya? Ke badan Golgi. Nah, badan Golgi sini diangkutnya ya. Nah, jadi bedanya antara RNA kasar sama RNA halus itu adalah kalau RNA kasar ini dia bertaburan ribosom. Ada di titik merahnya, sedangkan RNA halus bertaburan di ribosom. Fungsinya apa? RNA halus untuk menghasilkan atau mensintesis lemak. Ya. Kemudian nanti sampai di badan Golgi, dia akan diproses protein, gitu ya, dan sekresi sel itu prosesnya di situ terjadi. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria itu sebagai apa? Respirasi sel ya. Nah, mitokondria ini karena dia selalu menghasilkan energi, ya, maka dia sering disebut dengan the powerhouse. Nah, itu diminta. Kemudian ada lisosom. Nah, lisosom ini dia sebagai pencerna intrasel atau dia menghasilkan enzim hidrolitik. Apa fungsi enzim di situ? Enzim hidrolitik untuk menghancurkan zat-zat yang berbahaya atau tidak dibutuhkan oleh sel. Nah, itu fungsinya ya. Kemudian ada sentriol, itu berperan dalam proses pembelahan. Kemudian mikrotubulus mengatur gerakan sel. Vakuola menjaga dan mempertahankan tegangan glugon. Sitoplasma untuk proses fotosintesis. Ya. Kloroplas mengandung klorofil atau zat hijau daun. Kloroplas dia mengandung apa? Pigmen lain selain warna hijau. Dan terakhir adalah nukleus, tempat terjadinya sintesis protein, RNA dan lipoprotein. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan. Di sel itu adalah unit kecil makhluk hidup yang strukturnya terdiri dari membran sel sebagai pengatur zat, inti sel sebagai pusat kendali DNA, dan sitoplasma sebagai tempat kerja organel.
mitokondria sebagai penghasil energi, ribosom sebagai protein. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita telah memahami bahwa sel merupakan unit struktural terkecil ya unsur tubuh makhluk hidup. Nah, jadi setiap bagian sel itu seperti membran sel, sitoplasma, inti sel, dan berbagai organ lainnya itu memiliki struktur dan fungsi yang saling berkaitan. Untuk apa? Untuk menjaga keberlangsungan hidup sel. Nah, jadi perbedaan struktur organ pada sel tumbuhan dan hewan itu menunjukkan adanya penyesuaian fungsi sesuai kebutuhan masing-masing organisme. Ya, dengan memahami struktur dan fungsi sel, kita dapat mengetahui bagaimana proses kehidupan berlangsung mulai dari pertumbuhan, metabolisme, reproduksi hingga respon terhadap lingkungan. Jadi oleh karena itu, sel menjadi dasar penting dalam mempelajari berbagai konsep biologi yang kompleks. Oke, semoga pembelajaran hari ini itu dapat menambah wawasan dan mendorong kita untuk terus mengembangkan rasa ingin tahu terhadap keajaiban kehidupan yang tersusun dari sel. Oke. Nah, kita video quiz. Siap-siap ya, masih ingat materinya? Masih ingat materinya? Oke. Nanti ketika ibu ini videonya naik ke atas, tepuk tangan. Kita coba ya. Semakin cepat, pokoknya videonya seperti ini. Nah, satu coba dulu ya, 1, 2, 3. Oke. Baru ini satu. Nah, gitu ya. Kita mulai 1, 2, fokus ya, fokus. 1, 2, 3. Oke. Iya, Parul. Tadi kan ada beberapa para ahli peneliti ya yang mengungkapkan bahwa uniselular dia mengatakan bahwa sel itu berasal dari sel yang sebelumnya siapa namanya? Rudolf Virchow. Oke, bagaimana itu? Oke, aplaus untuk kamu. Lagi, coba ya. Enggak, 1. Irma. Nah, tadi ada yang namanya sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kira-kira bedanya apa? Sel pro itu belum memiliki dinding pelindung inti, sedangkan karyo sudah. Oke, betul ya. Lanjut lagi. Tadi ada organel itu yang dijuluki sebagai the powerhouse karena dia sering menghasilkan energi. Apa nama organelnya? Mitokondria. Betul? Betul. Iya. Apa kerja? 4. Dua lagi. 1. Adila ya. Nah, tadi ada enzim itu yang fungsinya untuk menghancurkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh sel. Itu apa namanya? Enzim hidrolit. Betul? Iya. Oke, coba lagi. 1, 2, 3. Sensa. Kenapa sel tubuhan tadi itu bentuknya tetap? Nggak berubah. Kenapa? Karena yang tinggi sel sehingga bentuknya tidak berubah tetap. Iya, betul? Maksudnya? Terakhir ya. Udah. Kita lagi. Sampai satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu materinya kita akan bahas tentang pembelahan sel. Ya, ada yang mau tanya lagi untuk depan? Pas? Oke. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Saya tutup dengan assalamualaikum.